Selamat hari Selasa teman-teman. Kita bersyukur kita boleh bertemu kembali di dalam PA Online GKA Immanuel Malang. Hari ini kita sampai pada kelanjutan dari Matius pasal 27 ayat 32 sampai 44. Pada bagian yang lalu sudah saya bahas Matius 27 ayat 32 ya. Hari ini saya akan melanjutkan di ayat 33 sampai ke 44. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa yang di surga, terima kasih kami boleh bertemu kembali dalam PA Online ini. Berkatilah kami dengan firman-Mu. Kiranya ketika kami membaca firman-Mu, mengenal kebenaran-kebenarannya, kami juga dituntun untuk hidup sesuai dengan apa yang Kau kehendaki. Tuntunlah kami dengan kuasa Roh Kudus ya Tuhan, baik hamba-Mu ini yang penuh kelemahan maupun semua saudara-saudara yang mendengarkan. Tuhan kiranya berkata-kata dalam setiap hati kami. Terpujilah nama-Mu, demi Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, saya akan bacakan Matius 27 ayat 33 sampai 44. Beginilah firman Tuhan. Maka sampailah mereka di suatu tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak. Lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau meminumnya. Sesudah menyalibkan dia, mereka membagi-bagikan pakaiannya dengan membuang undi. Lalu mereka duduk di situ menjaga dia. Dan di atas kepalanya terpasang tulisan yang menyebut alasan mengapa ia dihukum. Inilah Yesus, Raja orang Yahudi. Bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun, yang seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kirinya. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia, dan sambil menggeleng kepala mereka berkata, "Hai engkau yang mau meruntuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, selamatkanlah dirimu, jikalau engkau anak Allah. Turunlah dari salib itu." Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli-ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olokkan dia, dan mereka berkata, "Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ia Raja Israel? Baiklah ia turun dari salib itu, dan kami akan percaya kepadanya. Ia menaruh harapannya kepada Allah? Baiklah Allah menyelamatkan dia, jikalau Allah berkenan kepadanya. Karena ia telah berkata, Aku adalah anak Allah." Bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencelanya demikian juga. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagia kita yang baca, merenungkan kebenarannya dan melakukannya di dalam hidup kita. Bagian yang kita baca ini berbicara tentang penyaliban Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara, di ayat 33 dikatakan, maka sampailah mereka di suatu tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak. Nah, Golgota itu dari bahasa Aram, bahasa Ibrani, saudara-saudara ya, yang artinya memang tengkorak, begitu ya. Kenapa kok disebut tengkorak? Ini bukan karena tempat itu banyak tengkorak-tengkorak atau pekuburan, bukan. Sebab sesungguhnya tidak boleh di kalangan orang-orang Yahudi di seluruh tanah Israel itu ada tulang-tulang manusia yang terbongkar keluar. Semua harus dikubur. Jadi banyak penafsir mengatakan itu adalah sebuah bukit yang bentuknya seperti tengkorak. Lalu mereka menamainya Golgota, yang artinya tengkorak itu ya. Nah, Golgota sendiri ada di luar kota karena penyaliban sendiri itu dianggap sesuatu yang sangat mengerikan ya, sesuatu yang menajiskan. Sehingga orang-orang yang disalib itu katanya akan disalibkan di luar, di jalan-jalan, tapi di luar kota suci, di luar kota Yerusalem ya. Pada zaman Tuhan Yesus katanya ada ribuan ya, bahkan puluhan ribu orang itu disalib, ditaruh di jalan-jalan, di tempat-tempat yang terbuka, termasuk di bukit seperti ini. Karena sekali lagi seperti yang sudah kita bicarakan yang lalu,
salib itu menjadi hukuman bagi orang yang berontak kepada kaisar. Dipertontonkan supaya orang-orang takut untuk melawan kaisar. Lalu di ayat 34 itu dikatakan, lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu, dan setelah mengecapnya ia tidak mau meminumnya. Anggur yang dicampur empedu ini artinya anggur yang pahit gitu ya, dicampur empedu. Tapi kalau kita membaca di dalam Markus, kita akan menemukan bahwa itu dicampur dengan mur ya. Mur itu adalah semacam rempah yang dipakai untuk bahkan merempah-rempahi orang mati ya, membunuh pembusukan. Ada penafsir mengatakan kalau anggur itu dicampur dengan mur, itu akan mematikan syaraf-syaraf dan membuat orang itu seperti kebal gitu ya. Nah, tujuannya saudara-saudara ada dua. Yang pertama, tujuan belas kasihan. Katanya menurut tradisi itu orang-orang disalib itu begitu menderita sehingga banyak perempuan-perempuan kaya itu yang memberikan mur ini ya, karena bahannya cukup mahal, untuk dicampurkan minuman supaya ketika mereka meminumnya itu mengurangi rasa sakit begitu ya, karena menimbulkan rasa kebal, syaraf-syarafnya itu mati gitu. Tetapi bagi orang Romawi, minuman itu menolong mereka untuk menyalibkan orang-orang itu sehingga tidak terlalu memberontak begitu ya. Dan itulah sebabnya mereka diberi minum mur. Sebelum disalib diberi minum anggur bercampur mur itu ya, saudara-saudara. Dan dikatakan oleh firman Tuhan, ketika Tuhan mengecapnya dan tahu bahwa minuman itu ada murnya yang merupakan anestesi gitu ya, penghilang rasa sakit itu, dia menolak untuk meminumnya. Kenapa saudara-saudara? Kita diberitahu oleh firman Tuhan bahwa Tuhan itu mau menanggung seluruh hukuman dosa kita. Menanggung cawan pahit yang dia katakan di Getsemani itu. Bapa, kalau boleh biarlah cawan pahit dilalu daripadaku. Tapi bukan kehendakku, tapi kehendakmu yang jadi. Dan Tuhan tahu, Tuhan Allah Bapa menghendaki dia untuk mengecap seluruh kepahitan penderitaan hukuman dosa kita. Itu sebabnya Tuhan Yesus menolak untuk meminum anestesi ini ya, meminum penghilang rasa sakit ini. Dia menanggung semua penderitaan, kesakitan dan hukuman dosa yang sesungguhnya dijatuhkan bagi kita. Nah, saudara-saudara sekalian, setelah itu lalu Tuhan Yesus disalibkan. Bagaimana proses penyaliban itu? Saudara-saudara yang mau mendapatkan lebih detail bisa lihat film Passion of the Christ itu ya. Jadi orang yang disalibkan itu saudara-saudara disalibkan dalam posisi ditidurkan dulu di tanah. Jadi salib itu ditaruh di tanah dan kemudian orang itu dipaku di tanah ya. Pertama-tama katanya dipaku dulu kakinya ya. Kemudian tangannya direntangkan dan kemudian dipaku di kiri kanan salib itu dengan paku-paku baja itu ya. Setelah orang itu direntangkan dan dipaku tangan dan kakinya itu, kemudian katanya diikat sedikit di kakinya supaya tidak terlalu menggelantung, dan kemudian barulah salib itu ditegakkan ya. Dan setelah ditegakkan, salib itu kemudian dimasukkan ke dalam lubang yang sudah disediakan supaya bisa berdiri tegak. Nah, saudara, peristiwa penegakan itu akan membuat orang itu kesakitan sekali karena luka-lukanya itu, paku-pakunya itu menarik dan merobek-robek kulitnya ya. Kemudian ketika salib itu dimasukkan ke dalam lubang, itu akan menimbulkan hentakan yang akan membuat orang itu akan merasa sangat kesakitan. Nah, saudara-saudara, begitulah Yesus Kristus menanggung hukuman atas dosa-dosa kita. Dia menanggung kesakitan kita. Dia ditegakkan dan kemudian dikatakan lalu serdadu-serdadu itu membuang undi atas pakaiannya dan menjaga dia. Nah, saudara-saudara, Matius tidak mendetilkan bagaimana penderitaan Kristus di kayu salib. Tetapi dia lebih memperhatikan keadaan orang-orang di sekitar salib itu. Hari ini kita memperhatikan ada 4 kelompok orang yang ada di sekitar salib yang disebutkan oleh Matius. Yang pertama adalah prajurit-prajurit. Prajurit-prajurit itu
setelah memasukkan salib itu ke dalam lubang itu, kemudian mereka dikatakan di ayat ke-35, sesudah menyalibkan dia, mereka membagi-bagikan pakaiannya dengan membuang undi, lalu mereka duduk di situ menjaga dia. Nah, orang Yahudi punya 5 macam pakaian ya, selain pakaian dalam mereka yang dikenakan. Yang pertama, mereka memakai kasut ya, sandal, sepatu begitu ya, dari kulit. Kemudian mereka mempunyai ikat kepala atau sorban, lebih tepatnya sorban ya, seperti topi begitu di kepalanya. Kemudian mereka mempunyai sabuk ya, sabuk dari kain yang cukup lebar, dan kemudian ada baju dalam yang dikenakan, dan terakhir memakai jubah di luar baju dalam itu. Nah, saudara-saudara, yang paling berharga dari semua pakaian itu adalah jubah luar itu, karena lebar ya, dan dikatakan oleh Yohanes bahwa jubah luar Tuhan Yesus itu tidak berjahit ya. Jadi seluruh bagiannya itu jadi satu, utuh. Itu sebabnya dikatakan dalam Injil Yohanes, prajurit-prajurit itu berkata, jangan kita bagi jubah luar ini, tapi kita undi saja siapa yang dapat begitu, karena eman-eman gitu ya, bagus jubah itu begitu. Nah, saudara-saudara, itu yang dilakukan prajurit-prajurit itu. Ketika Tuhan sudah di kayu salib, mereka kemudian tidak peduli lagi dengan Tuhan Yesus. Mereka mulai membagi barang-barangnya Tuhan Yesus untuk mereka simpan sendiri, untuk mereka miliki, karena mereka anggap orang ini sudah mati, tidak ada lagi. Dan ada tambahan, saudara-saudara, di ayat ke-37 itu dikatakan mereka masih sempat untuk menaruh satu papan di atas salib itu, yang isinya adalah alasan kenapa Tuhan Yesus disalib, yaitu inilah Yesus Raja orang Yahudi. Jadi Yesus disalib karena dia mengaku dirinya raja orang Yahudi. Nah, saudara-saudara, di dalam Injil Yohanes, Yohanes mengatakan bahwa tulisan itu ada dalam bahasa Yunani, bahasa Aram, dan bahasa Latin. Ya, bahasa Yunani itu adalah bahasa sehari-hari yang dipakai di Palestina itu pada waktu itu. Bahasa Aram adalah bahasa yang dikenal oleh orang-orang Yahudi, dan bahasa Latin adalah bahasa resmi pemerintah Romawi. Ya, jadi dalam 3 bahasa itu tulisan ditulis yang menunjukkan itulah pernyataan bagi seluruh dunia, Yesus Kristus Raja orang Yahudi. Saudara, menarik, di tengah-tengah penyaliban itu ada pernyataan yang dibuat oleh orang yang tidak kenal Tuhan Yesus, orang yang menghukum Tuhan Yesus. Pernyataan yang sampai hari ini kita terima sebagai kebenaran. Yesus Kristus adalah Mesias, Raja orang Yahudi yang dinubuatkan sejak zaman Adam. Ya, dia yang datang untuk menjadi juru selamat kita, dan dia akan datang kembali nanti sebagai Raja. Saudara-saudara, dikatakan bahwa orang-orang Farisi, imam-imam itu dalam Lukas dikatakan mereka sebenarnya tidak mau ya, turunkan aja. Tetapi Alkitab mengatakan Pilatus itu berkata, apa yang sudah tertulis akan tetap tertulis. Dan itulah yang ada sampai sekarang ya, kalau kita melihat salib itu. Berikutnya, saudara-saudara, kelompok kedua yang ada di salib itu adalah 2 orang penjahat yang di sebelah kanan dan di sebelah kiri Tuhan Yesus. Dalam gambar-gambar ya, sampai hari ini ada 3 salib. Benar, saudara-saudara, Alkitab mengatakan di kiri dan kanannya ada penjahat. Kalau melihat bahasa aslinya, itu lebih ke arah perampok, bukan cuma penjahat, tapi perampok, orang-orang yang melakukan kejahatan dengan mengambil milik orang lain dan melakukan kekerasan. Nah, saudara-saudara, ini sesuai dengan nubuat di dalam Yesaya 53 ayat 9, di mana dikatakan bahwa matinya Sang Mesias itu ada di antara penjahat-penjahat, sekalipun tidak ada kejahatan yang dilakukannya. Saudara-saudara, Kristus Yesus mati sebagai penjahat
Sebab kitalah sesungguhnya penjahat itu. Dia mati menanggung hukuman atas kejahatan kita. Dan itu sesuai dengan kitab suci. Orang yang ketiga, saudara-saudara, dikatakan di ayat 39, orang-orang yang lewat di sana menghujat dia dan sambil menggelengkan kepala berkata, "Hai engkau yang mau merobohkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, selamatkanlah dirimu jika engkau anak Allah, turunlah dari salib itu." Saudara-saudara, kelompok ketiga adalah orang-orang yang lewat di sana. Siapakah orang-orang ini, saudara-saudara? Orang-orang ini adalah orang-orang yang barangkali ikut mengeluh-elukan Yesus waktu masuk kota Yerusalem. Hosana, Hosana. Ya, terpujilah dia yang datang dalam nama Allah. Inilah orang-orang yang dulunya mengharapkan Yesus menjadi Mesias mereka. Tetapi kemudian mereka berbalik dan mengolok-olokkan. Mereka kemudian menggeleng kepala dalam arti, apa ini gitu ya. Merasa sesuatu yang bodoh, sesuatu yang sia-sia, dan mereka mulai menghujat dia. Kamu bilang kamu akan meruntuhkan bait Allah dan akan membangunnya kembali dalam 3 hari. Buktikan. Saudara-saudara, padahal itu adalah tuduhan palsu. Sesungguhnya Tuhan tidak pernah mengatakan dia akan merobohkan bait Allah. Dia mengatakan, runtuhkanlah bait Allah itu, maka aku akan membangunnya dalam 3 hari. Tetapi kemudian itu dipelintir gitu ya, dimanipulasi dan dijadikan tuduhan. Sesungguhnya dia itu dengan sombong mengatakan akan meruntuhkan bait Allah. Itu menjadi sesuatu yang melawan ya, karena orang-orang datang ke Yerusalem pada waktu itu kan mau datang ke bait Allah untuk merayakan Paskah. Ini ada orang mau justru merobohkan bait Allah. Saudara-saudara, itu adalah fitnahan yang dituduhkan kembali kepada Yesus oleh orang-orang yang barangkali pada waktu sebelumnya itu mengeluh-elukan dia. Sekarang mereka menyalibkan dia, mengolok-olok dia. Kelompok yang keempat, saudara-saudara, adalah yang terdapat di dalam ayat yang ke-41. Demikian juga imam-imam kepala bersama ahli Taurat. Saudara-saudara, ini adalah orang-orang yang mengerti hukum Taurat. Orang-orang yang mengerti kebenaran. Mereka menganggap Yesus itu adalah penyesat. Ya, mereka tidak memperhatikan firman Tuhan baik-baik, tapi mereka sudah menjadikan pengertian mereka, tafsiran mereka, tradisi mereka melampaui firman Tuhan ini. Orang-orang ini sungguhnya yang menghasut orang banyak untuk menyalibkan Yesus, bukan? Para ahli Taurat dan imam ini berkata, "Engkau menyelamatkan orang lain, selamatkanlah dirimu sendiri." Saudara-saudara, ini menunjukkan sebuah pernyataan ya, pengakuan bahwa Yesus itu menyelamatkan orang lain. Berarti ahli Taurat itu tahu, orang tahu bahwa Yesus itu menyembuhkan orang sakit, mengusir setan-setan, ya, meredakan badai. Dia melakukan banyak kebaikan, tetapi kebencian mereka membuat kebaikan-kebaikan itu tidak ada artinya. Mereka merasa orang inilah orang yang harus dilenyapkan. Dan kebaikan-kebaikan Tuhan itu malah dibuat untuk mengolok-olok dia. Ya, kamu sudah menolong orang, sekarang tolonglah dirimu sendiri. Begitu kira-kira ya. Saudara-saudara, kita bisa begitu enggak? Kadang-kadang kita bisa marah dan benci pada orang, sehingga kebaikan-kebaikan orang pun kita lihat sebagai sesuatu yang tidak menyenangkan, yang membuat kita semakin kelihatan buruk. Lalu kita mulai menjadikannya bahan olok-olokan ketika orang itu mengalami celaka. Saudara-saudara, kita bisa begitu juga ya. Itulah yang dilakukan oleh imam-imam kepala. Mereka juga mengatakan begini ya, "Kamu menaruh harapanmu pada Allah, dan kalau betul dia Allahmu, biarlah dia menyelamatkan dirimu." Saudara-saudara, sekali lagi olokan itu ya. Dan ini juga menunjukkan bahwa mereka mengerti bahwa Yesus itu menaruh pengharapannya pada Allah. Bukan cuma perbuatan-perbuatan Tuhan yang baik, tapi juga ajaran-ajarannya benar.
Tuhan Yesus mengajarkan apa yang diajarkan oleh hukum Taurat, dan intinya itu kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Dia mengajarkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang ada dalam perjanjian lama, yang sesungguhnya dikenal juga oleh imam-imam dan orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu. Tetapi kebencian sekali lagi menutupi kebenaran-kebenaran itu, dan mereka memakai itu justru untuk mengolok-olok Kristus. Kalau Tuhan sungguh berkenan kepadamu, biarkan Tuhan menyelamatkanmu, saudara-saudara. Mereka tidak menganggap dia orang benar dan mereka menyelamatkan, tapi justru mereka menuntutnya kepada Tuhan. Saudara-saudara, kita juga bisa begitu, bukan? Mari kita memeriksa diri ya. Apa yang buat begitu? Kebencian, ketidaksenangan. Ya. Kemudian mereka juga berkata begini, ahli Taurat orang Farisi itu. Dia telah mengaku dirinya anak Allah, gitu ya. Biarlah dia diselamatkan oleh Tuhan yang dipercayainya itu. Saudara-saudara sekalian, pengakuan Yesus Kristus anak Allah, klaim itu yang membuat mereka membenci Yesus. Mereka menolak itu. Tetapi saudara-saudara, itulah kebenarannya gitu ya. Dan itulah kebenaran yang satu-satunya dari tuduhan-tuduhan itu yang dijawab oleh Tuhan Yesus. Dia mengatakan benar pengakuan itu. Tuhan betul-betul mengaku dirinya adalah anak Allah. Saudara-saudara, kalau Yesus bukan anak Allah, maka sesungguhnya dialah pembohong yang paling besar. Tetapi yang benar ialah, itulah klaim yang dilakukan dan diakui sendiri oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita percaya akan kebaikannya, karyanya, keselamatan, mujizatnya, maka kita harus percaya juga bahwa klaim inilah klaim yang benar. Yesus Kristus adalah anak Allah, juru selamat kita yang hidup itu. Itulah pengakuan iman gereja mula-mula. Yesus Kristus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Nah saudara-saudara, begitulah orang-orang di sekitar salib itu memandang kepada salib itu. Matius mencatatnya sebagai sebuah keadaan yang buruk. Semuanya mencela Tuhan. Di dalam bagian terakhir di ayat 44 dikatakan, bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencela dia demikian juga. Saudara-saudara sekalian, di salib itu seluruh dosa kita lah yang dilihat sesungguhnya dalam diri Kristus Yesus. Dan itulah sebabnya nanti Allah pun meninggalkan dia. Tetapi saudara-saudara, saya ingin mengakhiri dengan kenyataan ini. Di antara kedua penyamun itu, Lukas mencatat salah seorang kemudian bertobat. Ketika satu orang penyamun berkata, "Jikalau engkau adalah Mesias, turunlah dari salib itu dan turunkanlah kami." Maka penyamun yang lain itu barangkali setelah mendengar semua olok-olok itu, dan setelah mendengar perkataan Tuhan Yesus yang mengampuni mereka, dia berkata, "Kamu berkata ngawur," gitu dia berkata kepada temannya ya. "Kita ini disalib karena kesalahan kita, tetapi orang ini adalah orang yang benar." Kemudian dia berkata kepada Tuhan Yesus, "Ya Tuhan, jika Engkau nanti datang kembali sebagai Raja, ingatlah akan aku." Dan Tuhan Yesus menjawabnya, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Dan itulah orang yang pertama yang bertobat, saudara-saudara, dalam peristiwa penyaliban Yesus Kristus. Penyamun itu. Dan kalau kita membaca kemudian di dalam Injil, sesungguhnya keempat kelompok itu semuanya ada yang bertobat. Serdadu-serdadu itu. Lukas mencatat ketika perwira yang melihat Yesus mati itu memandang kepada salib ketika dia mati. Dia berkata, "Sungguh orang ini adalah orang yang benar." Dan kemudian dia memuji Allah. Saya kira perwira ini kemudian menjadi orang Kristen.
Sebab bagaimana Lukas tahu kalau dia ngomong begitu? Kecuali dia sendiri yang menceritakannya. Ya, perwira ini rupanya kemudian bertobat menjadi orang percaya. Dan dia menceritakan bagaimana dia menyaksikan Kristus mati. Menceritakan apa yang dikatakannya. Dan menceritakan bagaimana dia memuji Allah. Ada prajurit itu yang bertobat. Lalu Alkitab juga mencatat di dalam Kisah Rasul pasal 2. Orang banyak yang bersama-sama waktu itu mengolok-olok Yesus. Ketika Petrus itu berkhotbah, 3.000 orang bertobat. Mereka menyesal dan berkata, apa yang harus kami perbuat saudara-saudara? Karena mereka tahu, karena mereka sudah menyalibkan orang yang benar. Dan Petrus itu berkata, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis. Dan hari itu dikatakan 3.000 orang dibaptiskan. Dan barangkali masih banyak lagi di antara orang banyak itu yang bertobat. Bagaimana dengan imam kepala dan ahli-ahli Taurat itu? Di dalam Kisah Rasul pasal 6 ayat 7 dikatakan, dan banyak imam-imam dan ahli-ahli Taurat itu percaya dan menyerahkan diri menjadi murid Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara sekalian, salib itu menjadi cemooh, tetapi salib itu kemudian menjadi mulia. Kenapa? Sebab ada Yesus Kristus Tuhan kita yang disalibkan di sana. Saya tidak tahu di antara 4 kelompok ini saudara termasuk yang mana. Seperti prajurit-prajurit yang tidak ngerti itu dan kemudian menghujat Tuhan Yesus. Seperti 2 orang penjahat yang saudara merasa dirimu itu adalah orang yang berdosa, penjahat, melakukan banyak kesalahan. Atau saudara sebagai orang banyak itu yang tidak peduli dengan Kristus Yesus. Atau saudara seperti imam itu yang karena kepentingan-kepentingan sendiri lalu membenci Kristus. Saudara-saudara, di salib itu Tuhan tidak menghukum satupun dari pengolok-olok itu, tetapi dia menunjukkan kasih-Nya dan beri kesempatan mereka untuk bertobat. Saya berdoa teman-teman, kita pun menjadi orang-orang yang bertobat ketika kita mengingat Tuhan Yesus yang mengasihi kita, orang yang berdosa ini. Saudara-saudara, beberapa hari lagi kita akan merayakan Natal. Mari kita bersyukur pada Tuhan. Di tengah-tengah pemberontakan kita kepada Tuhan, sesungguhnya Dia datang untuk mengasihi kita, bukan menghukum kita. Dia menanggung dosa-dosa kita. Dia menderita dan mati bagi kita. Mari kita menyambut kasih-Nya yang besar itu. Tuhan Yesus kiranya memberkati saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh membaca firman-Mu dan merenungkan kebenarannya. Ada banyak hal yang tidak kami mengerti, tapi biarlah apa yang kami mengerti dan pahami sungguh membawa kami makin mengasihi-Mu. Sebab kami mengenal kasih dan pengorbanan-Mu yang besar bagi kami orang-orang berdosa ini. Terima kasih, berkati semua saudara-saudara yang mendengarkan. Tuntunlah kami di jalan yang benar. Kami mohon Engkau yang akan menolong kami untuk hidup makin mengasihi Engkau yang lebih dahulu mengasihi kami. Terpujilah nama Tuhan. Demi Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, demikian PA kita hari ini saudara-saudara. Nanti kita bertemu sore hari jam 6 di Zoom meeting GKI Immanuel Malang. Saudara boleh bertanya atau boleh memberikan komentar dan kita mendiskusikan bagian ini bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati.